Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbin fik wa minal mutazawirin fik wa minal mutajalisina fik minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ala ta'atik, a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di masjid rumah Allah, lintaskan panjatan doa. Semoga seperti Allah mempertemukan kita saat ini, Allah mempertemukan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, orang tua kita, cucu-cucu kita. Dan semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, ini yang terpenting. Semoga Allah juga mempertemukan hati kita. Dalam belajar mengajar harus ada cinta di antara kita. Minimal tidak ada benci. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa Anda berkenan untuk datang ke tempat ini karena tidak ada benci di hati Anda. Itulah modal untuk kita mendapatkan nur ilmu, cahaya ilmu. Dan ini yang harus kita jaga. Bahkan husnudzon kita adalah bahwasanya Anda husnudzon kami. Dan kami harus bersemangat. Kami harus menikmati, kami harus senang. Husnudzon kami adalah Anda ini sebab kami mendapatkan kemuliaan di surga nanti. Ustadz keliling ke sana kemari bukan bagi-bagi surga. Ustadz nggak punya surga, tapi Ustadz cari surga. Guru keliling ke sana kemari bukan bagi-bagi surga. Guru nggak punya surga, tapi guru rindu surga. Bisa jadi surga kami dibawa oleh ibu-ibu yang ada di sana, bapak-bapak yang ada di sana, dan hendaknya seperti itu yang ada di hati kita. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah yang paling tulus. Tulus kepada Allah tidak cukup, tulus kepada sesama. Tulus di antara kita. Begitu sebaliknya, kalau orang hatinya nggak benar, hatinya kotor, penuh dengan benci, dendam, dengki, tidak akan mendapatkan cahaya ilmu, biarpun yang mengajar seorang nabi sekalipun. Biarpun yang mengajar seorang nabi, tapi hati kotor, tidak dapat ilmu. Ada pada zaman nabi orang yang belajar dengan nabi, bahkan orang ini tergolong orang cerdas, di atas rata-rata. Tidak sewajarnya anak muda zaman itu mempunyai kehebatan berpikir seperti dia. Sehingga di Mekah itu ada perkumpulan, dan perkumpulan ini hanya orang umurnya 40 tahun ke atas, tapi ada anak muda yang bisa bergabung di dalamnya. Akan tapi di hatinya ada kebencian dengan baginda Nabi SAW. Tidak ada mahabbah dengan Nabi. Biarpun setiap hari dengar Nabi, karena satu kampung, satu tempat.
Kalau Nabi menyampaikan pesan wahyu, dia mendengar. Bahkan dia bukan sekedar mendengar, tapi dia menghafal. Dan orang ini disifati dengan cerdas, mengetahui semua firman Allah. Bisa saja disebut seorang hafid. Mengetahui semua omongan baginda Nabi, hadis-hadis Nabi. Akan tapi di hatinya tidak ada mahabbah, tidak ada cinta ke Rasulullah. Maka menjadilah dia manusia terkutuk. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mendengar dari Nabi tapi tidak mendapatkan ilmu dari baginda Nabi SAW. Kenapa? Hatinya tidak ada mahabbah. Begitu sebaliknya, jika seorang murid ada mahabbah, ada cinta kepada guru, inilah modal ilmunya untuk melampaui gurunya. Dengan ketulusan hati seorang yang mendengar, seorang murid bisa saja dia memahami lebih dari yang dipahami seorang guru karena ketulusan hati seorang murid. Dalam hadis riwayatkan disebutkan rubba muballighin aw aminas sami', bisa jadi murid yang mendengar itu lebih banyak faham daripada guru. Kenapa? Karena tulusnya seorang murid. Dan pemahaman bukan sekedar hafalan, akan tapi tiba-tiba pemahaman dari roh Anda, hati Anda, tiba-tiba sampai di rumah Anda mengamalkan ilmu. Ustadznya ngomong belum mengamalkan. Bisa jadi seorang ustadz bicara tentang qiyamul lail, tentang tahajud berrakaat-rakaat, yang mendengar karena tulus hatinya, pulang rindu untuk mengamalkan ilmu, ustadznya belum tahajudan. Bisa jadi begitu. Maka dari itu ayo kita berlomba, siapa yang paling tulus di antara kita. Jadi itulah modal untuk menggapai kemuliaan. Dan kalau kita membangun pertemuan dengan cinta karena Allah, ini akan dijaga oleh Allah dan kita akan bertemu kembali di surga. Bahkan nanti akan diseru di padang mahsyar yang sangat mengerikan itu, yang orang pada ketakutan dengan padang mahsyar. Ternyata nanti ada seruan dari Allah langsung menyeru kepada orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak ada benci dengki. Dipanggil dengan seruan ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri payung perlindungan di saat tidak lagi perlindungan kecuali dariku, dari Allah. Sehingga padang mahsyar yang katanya panas dan mengerikan itu, bagi orang-orang yang hidup dengan cinta, tidak membiasakan menumbuh suburkan benci dengki, akan tapi hidupnya dengan cinta dan kasih sayang, maka orang itu akan berkumpul mendengar seruan Allah. Setelah berkumpul mendapatkan payung perlindungan dari Allah, yang katanya matahari sejengkal di atas kepala kita atau suasana panas menjadi hilang itu semuanya. Kemudian kita disuruh untuk meluncur ke surga laksana kilat. Bahkan padang mahsyar yang perlu puluhan ribu tahun, bagi orang yang hidup di dunia dengan cinta, padang mahsyar akan dilewati seperti ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar. Ini mukadimah singkat. Maka kita pastikan bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berlomba, baru kita akan masuk. Selagi rumus ini belum ada, nggak ada artinya kita duduk di sini. Siapa yang paling mulia? Bukan ustadz yang paling mulia. Yang paling mulia adalah yang paling tulus di antara yang hadir. Baik, kemudian untuk menjadi orang baik, tidak cukup orang hanya banyak sholatnya atau banyak puasanya. Akan tapi di samping dia harus baik kepada Allah, ternyata orang baik adalah orang yang baik kepada sesama manusia. Hati-hati. Dan orang kalau biasa hidup baik dengan sesama manusia, indah di surga. Terasa di surga sebelum masuk surga. Baik kepada sesama, indah saling mencintai, berbagi. Dan itu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga sudah kita mulai dari pengajian semalam di Buton Selatan, bahwasanya orang baik harus baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Baik kepada Allah sedikit, waktu sholat, bangun di tengah malam beberapa menit,
Akan tapi yang berat adalah kita dengan sesama manusia. Jika semalam kami bahas sesama manusia ini adalah suami istri, malam ini kita akan membahas yang lain. Bagaimana urusanmu dengan siapa? Malam ini kita hadirkan acak saja, sebab kalau kita bahas semuanya nggak mungkin. Sebab orang, manusia macam-macam, ada dia berupa suami, berupa istri, berupa ayah, berupa ibu, berupa anak, berupa pembantu di rumah kita. Rakyat juga manusia. Yang jelas, orang baik kepada Allah akan benar-benar dianggap baik kalau dia baik kepada sesama manusia. Ada loh, tidak jaminan ustadz atau seorang ibu yang ahli ibadah, puasanya banyak, sholatnya banyak, puasa banyak, sholatnya banyak, tapi kalau ngomong suka nyakiti tetangga. Ada. Bisa jadi seorang ustadz tampak dia baik di depan orang semacam ini, tampak senyumnya, tampak ramahnya, tapi kalau sampai di rumah sudah keluar taringnya sama istrinya tidak baik, ustadz tertipu. Maka kita harus punya waktu untuk merenungi urusan kita dengan sesama manusia. Hari ini kita akan merenungi urusan kita dengan ibunda kita dan ayahanda kita. Besok malam kita akan bahas dengan sanak kerabat dan saudara. Kita ikuti nanti semalam. Kita akan mencoba membangun urusan dengan sesama. Urusan kepada pasangan semalam sudah kita hadirkan. Rumah tangga harus indah, harga mati, jangan mau ditawar. Hanya orang bodoh saja yang hidupnya penuh dengan kezaliman, caci maki, olok-olokan, dolim-dolim. Masya Allah. Rumah tangga harus indah, harga mati. Sekarang urusanmu dengan orang tua, hei anak. Semuanya merasa jadi anak. Wahai anak, orang tuamu, orang tuamu, orang tuamu. Tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara seorang anak yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua, harga mati. Dan kita tidak perlu menengok orang lain atau saudara kita yang jahat pada orang tua. Tengok dirimu sendiri, bagaimana urusanmu dengan orang tuamu. Bagaimana dengan orang tuamu dia? Kalau orang durhaka sama orang tua akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Di dunia dihukum sebelum di akhirat. Kullu dzambin yu'akhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati ila uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu bid dunya qabla al mamati. Semua dosa-dosa hukumannya banyak diakhirkan nanti di akhirat. Di dunia aman enggak dihukum, di akhirat diseksa. Kecuali durhaka kepada orang tua, di dunia diseksa, nanti di akhirat juga diseksa. Dan keberkahan hidup tidak ada. Sehingga kalau ada orang saat ini merasakan hidupnya gak susah, penuh dengan duri, koreksi, jangan-jangan kau tak baik sama orang tuamu, hei anak. Ingat, berbuat baik kepada orang tua tulus dari hati akan mengundang kebaikan, biarpun itu orang kafir. Dengar, orang yang tidak beriman, kafir, tidak beriman, tapi baik sama ibunya, baik sama bapaknya, Allah akan beri kebaikan. Cuman kebaikannya hanya di dunia saja, di akhirat tidak ada. Akan dibalas. Mungkin usahanya akan lancar, hidupnya senang dengan keluarganya, anaknya baik-baik, tapi di surga tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam dirinya. Biarpun orang kafir, karena baik kepada orang tua, akan diberi oleh Allah kebaikan. Tengok dirimu sendiri, hei hamba Allah. Gak usah nengok orang lain. Anda punya orang tua, orang tua. Kalau ada anak mungkin ada berkata, aku jahat sama bapak ibuku tapi biasa saja, aman kok, bisnisku lancar. Tunggu, akan hancur. Enggak hancur, nyantai. Oke, tunggu. Punya istri kurang ajarnya setengah mati. Oh, istriku baik. Oh, tunggu, anak bisa lebih serem dari kau. Oh, anakku baik. Ntar lagi dibohongi sama temanmu. Pokoknya harus dihukum di dunia sebelum di akhir. Hati-hati. Maka malam ini kita harus berdamai dengan orang tua, harga mati. Dengan orang tua, tidak usah nengok orang lain, dirimu. Hei hamba Allah, bagaimana urusanmu dengan ibundamu dan ayahandamu itu? Yang namanya durhaka itu halus. Durhaka itu halus.
Berbakti juga halus, urusan hati. Durhaka halus, berbakti halus. Kalau kami menggambarkan sebuah contoh seperti ini, ada seorang ibunda, ini sebuah contoh. Biasanya kalau sudah bicara tentang akhlak, kami menghadirkan contoh sebanyak-banyaknya. Jangan-jangan itu adalah aku. Seorang ibu janda membesarkan anaknya. 5 anaknya dibesarkan oleh seorang ibu yang janda hebat. Anaknya sukses semuanya. Dan kebetulan suksesnya nggak harus pergi merantau di satu kota. Kalau di kota Buton begini, ibunya energik, sehat ibunya, hampir nggak pernah sakit. Tiba-tiba hari itu ibunya terasa nggak enak badan, sakit, ternyata harus menginap di rumah sakit. Ibunya paling tidak suka menginap di rumah sakit, cuman kata dokter harus. Semua anaknya karena tempatnya berdekatan langsung datang ke rumah sakit. Dan kata dokter, ibu harus diopnam, harus menginap di rumah sakit. Ibu bilang nggak enak. Iya Umi, nggak enak, tapi harus. Nggak usah, nggak harus. Diputuskan sang ibu harus menginap di rumah sakit. Karena menginap di rumah sakit tentu harus yang ada yang menjaga dong. Rupanya 5 bersaudara, ada laki perempuan itu. Rupanya sudah izin kepada pasangannya bagaimana untuk merawat ibunya. Lalu sang kakak pertama ngajak diskusi, adik, kalau begitu kita harus bikin jadwal dong untuk menjaga ibu kita. Rupanya di saat sang abang, kakak tertua, mengajak bikin jadwal, semuanya serempak. Ngapain, nggak usah pakai jadwal abang, nggak mau kita jadwal. Kaget sang abang, loh terus gimana? Aku sudah bilang sama suamiku aku akan nginep di sini kok, kita nggak usah pakai jadwal. Seorang ibunda di hari pertama di rumah sakit melihat anaknya sudah sukses, gede semuanya, kumpul di rumah sakit. Ada yang lagi tidur sana kelihatan semuanya, seperti ingat masa kecil dahulu. Biarpun sakit, ternyata bahagia dirasakan oleh seorang ibu. Anaknya ingin menemani ibunya yang sakit. Kalaupun pulang sebentar hanya nengok anaknya, mandikan anaknya, balik lagi. Mengambil baju cucian, balik lagi, dan seterusnya begitu. Hampir setiap saat, setiap malam ada di situ semuanya. Sehari, 2 hari, sampai lebih dari 10 hari, mungkin 13 hari. Akhirnya ada satu anak perempuannya datang ke kantor dokter untuk menanyakan tentang keadaan ibundanya, dan dijelaskan panjang lebar bahwasanya ibundanya semakin baik keadaannya. Bahkan sang dokter yang merawatnya mengatakan bahkan ibumu sudah bisa dibawa pulang. Senang dia, bawa pulang boleh ya. Alhamdulillah, makasih dok. Di saat sang ibu, yang anak yang jadi ibu ini, sang anak perempuan ini yang sudah jadi ibu-ibu juga ini, di saat mendapatkan kabar gembira kalau ibunya sudah sehat, boleh dibawa pulang, riang dia, pamit dari dokter. Rupanya sang dokter berkata, sebentar ibu, memang ibu anda sudah boleh dibawa pulang, cuman aku lihat ada penyempurnaan obat, bisa disempurnakan sekali lagi nih supaya tidak dicabut impusnya, biar obat habis malam ini, besok baru boleh pulang. Biar pulang besok, biar tuntas. Gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Betul. Disampaikanlah kepada keluarganya, riang, ibu sudah sembuh, boleh pulang sekarang. Boleh sebetulnya ibu, cuman obatnya kurang tuntas, mau dituntaskan sampai besok. Nah, semuanya mendengar ibunya besok mau pulang, mereka sadar bahwasanya rumah ibunya ditinggal 13 hari lebih. Lalu mereka bermusyawarah, ayo, rumah ibu pasti kotor. Biarpun ada pembantu di rumah, khawatir kurang maksimal. Siapa kira-kira yang pulang duluan untuk bersihkan rumah ibu, yang memantau bersihkan rumah ibu? Toleh, ada satu mengangkat so. Abang biar saya saja bersihkan. Dan kebetulan dia paling cekatan kalau bersih-bersih. Dia adalah yang tadi pergi ke tempatnya sang dokter, memang dia orangnya cekatan. Pulang duluan sampai di rumah. Di rumah betul dibersihkan ranjang ibunya dan seterusnya. Malam itu begitu semangatnya dia menyiapkan kedatangan ibundanya, sampai handphone pun dimatikan. Pokoknya pengen maksimal. Dibersihkan sampai malam ketiduran capek. Pagi-pagi sholat subuh sudah nyiapkan, masak nasi segala macam. Karena dugaannya adalah jam 8 atau 9 sudah sampai di rumah ibundanya.
Sampai jam 9 siang kok tidak ada berita, telepon tidak ada berdering, terus kapan pulangnya dan sebagainya. Dia baru sadar rupanya telepon yang terus di atas lemari tadi, telepon dimatikan. Dia ambil itu telepon. Setelah diambil telepon, dibuka, rupanya ada WhatsApp masuk dari saudara-saudaranya. Dia tidak bisa buka dan belum sempat membaca handphone, membaca WhatsApp, rupanya ada ambulan datang. Kaget dia, dibanting itu handphone. Ambulan? Ada apa ambulan? Karena abang adik punya mobil semuanya, kenapa pakai ambulan? Kenapa ibu? Jangan-jangan. Kaget dia, belum sempat membaca WhatsApp, ambulan sudah depan matanya. Gemeteran dia, takut. Kemudian abangnya keluar, adiknya keluar, semuanya keluar, ada suster keluar. Gemeteran dia, ibunya tiba-tiba keluar, berdiri, bersih, tampak lebih cantik dari sebelumnya. Kaget, mama. Bikin kaget aja, kenapa harus pakai ambulan? Bikin deg-degan aja. Kata abangnya apa? Semula pakai mobil abang, cuman mobil abang kecil. Katanya ada ambulan baru nih, kalau mau pakai mobil ambulan baru, biar kumpul semuanya. Akhirnya kamu milih pakai ambulan, bisa kumpul semuanya. Lihat kelihatannya anaknya anak yang baik, semuanya istimewa. Tapi Allah Maha tahu apa aja di hati mereka. Sang anak, salah satu anak perempuan yang pergi ke dokter dan tahu Allah Maha tahu apa yang dibincangkan. Sampai kenapa dia pulang duluan, Allah Maha tahu. Anak perempuan yang datang ke sang dokter tadi menanyakan tentang kesehatan ibundanya dan juga menanyakan tentang berapa biayanya. Kemudian setelah itu dia tahu biayanya, kemudian dia mengambil pulang duluan, kemudian handphone dimatikan. Kenapa? Sebetulnya sang anak perempuan ini adalah dia tahu biayanya berapa, kemudian dia milih pulang duluan, mematikan handphonenya. Kenapa? Agar tidak dimintai sumbangan mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Ayo, halus durhaka. Bisa jadi seorang anak merawat ibunya, memandikan ibunya, tapi diam-diam agar sertifikat tokonya ganti atas nama dia. Jahat dia. Hati-hati, makanya kita perlu belajar berbakti adalah serius. Urusan berbakti, urusan hati. Lihat, tampaknya dia aktif membersihkan rumah, diam-diam menghindar dari diminta sumbangan keluarkan ibundanya dari rumah sakit karena tahu angkanya besar. Dan alangkah banyaknya orang semacam ini mau kunjung ibunya masih bertanya, sudah ada yang ke sana belum? Telepon pembantunya, siapa yang ke sana? Belum ada, sudah nanti aja. Kenapa? Kalau aku datang duluan, jangan-jangan aku suruh nebus resep ibuku. Hati-hati, model begini dia ada, hati-hati. Durhaka halus. Gak usah nengok orang lain, jangan-jangan aku itu ibundamu, hei hamba Allah. Tidak akan bahagia beruntung sekarang tanpa engkau sukses dengan urusan bisnismu, urusan jabatanmu. Hati-hati, hancur yang sengsara. Lebih sengsara lagi nanti di akhirat. Ibundamu, ayahandamu. Sejelek apapun ibundamu adalah ibundamu. Sejelek apapun ayahmu adalah ayahmu. Hati-hati urusan berbakti. Dan berbakti adalah urusan hati, bukan basa-basi. Kalau basa-basi itu anak gadis umur 17-18 tahun di kamarnya main handphone, dengar ibunya jam 8 malam klotak-klotak bunyi di dapur, tahu kalau ibunya nyuci piring, diintip rupanya piringnya masih tinggi tumpukannya. Masuk lagi ke kamar main handphone, keluar lagi masih tinggi tumpukan piringnya. Setelah itu masuk lagi kamar, dilihat piringnya tinggal satu, pura-pura keluar, mama kenapa tidak kasih tahu saya biar saya nyuci piringnya. Basa-basi nggak berguna, hei hamba Allah. Berbaktimu kepada orang tua dari hati, nggak bisa dibohongi. Berbakti. Saya perlu membuat contoh banyak. Kadang-kadang itu aku ada seorang anak kecil umur berapa? Umur 14 tahun baru SMP. Bayangkan bagaimana hatinya dengan orang tuanya. Zaman dulu ini dikisahkan, kalau pergi ke sekolah itu naik sepeda. Jadi yang paling jauh itu nyamperin yang berikutnya. Sehingga yang semula satu sepeda jadi 2 sepeda. Jadi 3 sepeda. Bisa menjadi 15 sepeda. Ramai itu, senang suasana. Masih ingat keadaan Anda? Waktu zaman dulu belum banyak motor. Belum ada angkot. Zaman dulu. Rupanya ini ada temennya nyamperin. Pas salah satu temennya yang disamperin ini, yang diampirin ini, ada sepedanya tapi orangnya tidak ada. Di bel. Ding ding ding. Ayo cepet nanti telat kesiangan. Ayo cepet. Salah satu temannya masih ada di dalam rumah, lagi sarapan dia. Mendengar panggilan dari teman-temannya,
Kalau waktu sudah siap, akhirnya buru-buru dia makannya. Cepet. Setelah buru-buru cepet, cuci tangan, ambil tas, salim dengan ibundanya, cium tangan, pergi, ngambil sepeda. Sekolahnya mah tidak jauh, 1 kiloan. Sampai di sekolah, teman-temannya menyandarkan sepeda, langsung duduk-duduk karena belum waktu sekolah belum masuk. Setelah duduk-duduk, anak yang tadi yang disamperin yang terlambat tadi ngambil sepedanya lagi pulang. Temannya bingung, ngapain dia pulang? Tidak lama kemudian balik lagi. Dari mana kamu? Pulang. Memang ada ketinggalan? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya kamu tadi waktu ngampirin aku kan kamu bilang waktu sudah siang cepat-cepat. Aku jadi buru-buru. Terus ya aku buru-buru kan aku lagi sarapan, aku lagi makan. Ya terus ya karena aku buru-buru ya langsung aku cuci tangan, aku ambil tas saling ke ibundaku. Aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci dan aku tidak rela jika piring itu dicuci oleh ibundaku. Piringnya dicuci ibunya saja nggak rela dia. Hari ini berangkat Ahad pulang Jumat, sekolahnya kan Sabtu Ahad libur. Bawa tas koper, mama bersihkan, hari Ahad harus beres, mau berangkat kuliah. Model bahagianya nggak ada orang begitu. Sama mama, ibunya main perintah. Kadang-kadang ibunya lagi mencuci piring, sang anak titip sekalian mama. Allah. Di mana hatinya? Makanya kita belajar ilmu bakti, hai anak. Kalau kau ingin sukses, wahai anak ibundamu, ayahandamu. Dan kita perlu belajar serius urusan akhlak ini. Akhlak itu rasa, bukan teori di otak. Rasa, akhlak itu rasa. Bagaimana urusanmu dengan ibundamu dan ayahandamu? Kemudian setelah itu ini ada berbakti. Kalau Al-Quran menyebutkan fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berbicara dengan uff. Uff itu gimana sih? Kalau engkau berbicara dengan ayah ibundamu dalam keadaan kau seolah-olah tidak senang, kayak bosen ngomong dengan ibunya. Akan tapi sekarang sudah belajar kita. Kalau anda berbicara dengan ibunda dan ayahanda, pastikan kau hadapkan dengan wajah dan badanmu. Dan pastikan wajahmu penuh keceriaan. Jangan tampakkan cemberut, hai hamba Allah. Belajar hari ini kita serius. Harus tampakkan keceriaan wajahmu di hadapan ayah ibunda. Jangan sampai engkau digolongkan sebagai orang yang kalau ngomong sama orang tuanya adalah dengan muka masam. Itu macam-macam maknanya. Itu biasanya begini nih. Kalau dikasih sama orang tuanya, dikasih tahu ibunya, kau gini nak ya. Iya mi. Iya. Kenapa pakai iya? Kenapa harus 2 kali? Cukup iya umi kan beres. Iya itu sebenarnya dia marah. Iya. Apalagi dikasih nasihat ibunya sambil nyanyi-nyanyi. Allah Maha Kasih. Jika itu adalah anda, itu masa lalu, besok boleh, nggak boleh besok. Itu masa lalu. Kita perlu membangun urusan kita dengan ibunda dan ayahanda kita. Hati-hati. Kemudian nanti ada sebab-sebab durhaka kepada orang tua. Banyak sebab durhaka kepada orang tua itu. Di antaranya apa? Pernikahan. Ada orang dengan pernikahan sampai rela membuang orang tuanya loh ya. Membuang orang tuanya gara-gara pernikahan. Kalau dalam kisah sahabat kan seorang Alqamah, ada gara-gara nikah menjadi berubah. Menikah berubah dengan orang tuanya, maka kami sampaikan hari ini. Para suami. Para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Artinya pernikahanmu itu harus saling membantu dalam berbakti kepada orang tua. Wahai para istri, jika suamimu itu adalah orang yang sangat baik dengan bapak ibunya dan saudaranya, dia berbakti kepada bapak ibu dan saudaranya, maka tahuilah suamimu itu layak menitipkan benih istimewa di rahimmu.
Tapi kalau seorang perempuan punya suami kurang ajar sama bapak ibunya, hati-hati. Dia mau titip benih di rahim, akan keluar penjahat model baru. Begitu juga wahai para suami. Jika istrimu adalah seorang anak yang baik dengan bapak ibunya, sangat berbakti, maka dia wanita solehah. Layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Lahannya lahan subur yang baik, akan muncul anak-anak istimewa. Tapi kalau seorang perempuan jahat sama bapak ibunya, lalu seorang laki-laki yang akan menitipkan benih di rahim wanita tersebut, akan hadir penjahat-penjahat baru, hati-hati. Maka sangat rugi kalau seorang suami tidak mengajari istrinya baik dengan bapak ibunya. Bukan ibumu, bukan. Ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Cuman kenyataan dalam hidup ini unik sekali. Seorang istri kalau melihat suaminya bantu mertuanya, mukanya masam. Ada. Itu menghilangkan cinta, ibu. Seorang istri melarang suaminya berbuat baik dengan bapak ibunya. Kelihatannya sang suami pato-pato, diam-diam ngedumel dia. Diam-diam akan terkikis itu cinta. Kenapa saya baik dengan bapak ibuku nggak boleh? Ada model-model begini. Ada suatu ketika seorang laki-laki datang kepada kami dengan anaknya, ibu istrinya tidak ada, lalu bertanya, Buya, mau tanya nih. Buya kan selalu mengajarkan kekompakan dalam keluarga. Terus saya punya ibu janda, ayah saya meninggal dunia 2 tahun 3 tahun yang lalu. Saya punya adik kelas 6 SD atau 1 SMP. Dan ibu saya, ayah saya bukan orang mampu, tapi alhamdulillah saya mampu, saya sukses di kota. Di saat ayah meninggal, otomatis saya yang paling jadi tumpuhan. Alhamdulillah. Cuman gimana Buya hukumnya? Saya itu tidak kompak dengan istri. Nggak kompak gimana? Gimana hukumnya Buya kalau saya membantu ibu saya dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Mendengar pertanyaan begitu, kami balik bertanya, Pak, istrimu sudah kau beri nafkah? Sudah Buya. Lengkap Buya, kendaraan segala macam ada. Baik. Selagi engkau telah memberikan nafkah kepada istrimu, maka selebihnya boleh kau berikan ke masjid yang ada di sana, boleh kau berikan kepada fakir miskin yang ada di sana, boleh kau berikan kepada ibumu sendiri. Jadi gak dosa Buya? Ya gak dosa. Kenapa? Kau sudah mencukupi nafkah istrimu. Alhamdulillah. Tapi kan tidak kompak saya dengan istri saya. Oh, masalah kompak itu nanti. Yang jelas boleh kau memberikan kepada ibumu tanpa sepengetahuan sang istri. Memberikan kepada ibunya tanpa sepengetahuan sang istri adalah boleh. Alhamdulillah. Waktu dia ngomong alhamdulillah, saya stop dulu. Bentar dulu Pak, saya boleh tanya? Tanya apa Buya? Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kau membantu ibumu sendiri? Ini kisah sudah lama, belum transfer pakai handphone, enggak. Jadi kalau kita transfer ke lewat ada pakai stroke, pakai kertas itu rekening. Suatu ketika istri saya menemukan di saku saya tanda saya ngirim kepada ibu saya, Buya. Aduh, marahnya enggak kira-kira. Dalam hati saya cuma tidak saya ungkapkan. Kasihan banget kau ini. Punya istri adalah jin pakai kerudung dia itu. Perempuan yang tidak terhormat itu. Rendah. Perempuan yang melarang suaminya berbuat baik dengan bapak ibunya, rendah dia. Dia tidak mengerti cinta. Tidak mengerti bagaimana menemukan cinta. Oh, itu paling bahayanya perempuan itu, hati-hati. Melarang suaminya berbuat baik dengan bapak ibunya, oh bahaya itu. Dan ini di sini tidak ada, insya Allah. Amin. Begitu sebaliknya ada kisah serupa. Seorang perempuan tiba-tiba ngadep kepada kami dan berkata, Buya, alhamdulillah saya sudah jadi PNS. Tiba-tiba ngomong begitu. Memang ada apa? Ya saya sudah punya gaji yang pas, ada gaji tetap. Terus ibu saya itu jualan sayur di pasar. Ya, terus kemudian gimana hukumnya Buya kalau saya membagikan gaji saya sebagian kepada ibu saya tapi tanpa sepengetahuan suami saya? Itu duit siapa ibu? Duit saya Buya. Oh, kalau duitnya ibu, maka di sini saya tidak tanya tentang nafkah karena seorang perempuan tidak wajib beri nafkah. Ibu,
Kalau itu duit ibu, ibu boleh bagi-bagi ke siapa saja, termasuk ke ibunya ibu. Tapi kalau duit suami harus izin suami. Oh bukan duit saya punya. Oke. Kalau duitnya ibu, boleh ibu bagikan ke siapa saja, termasuk dibagikan ke ibunya ibu. Dia mengucapkan alhamdulillah. Baik ibu. Boleh saya tanya bu? Tanya apa bu ya? Memangnya kenapa suamimu kalau tahu Anda membantu ibumu sendiri? Buya pernah suatu ketika suami saya marah, awas ngancam macam-macam. Aduh, nasib buruk. Suaminya adalah itu setan pakai kopiah putih. Tidak terhormat laki-laki semacam itu. Saya ingatkan begitu. Dia tidak mengerti rumus keindahan cinta dan makna berbakti. Makanya tadi rumus pertanyaan saya sampaikan, ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Dan juga dalam rayu-merayu coba saja sedikit berhayal, semoga menjadi di alam nyata. Gini loh ya, seorang istri mengajak belanja suaminya, abang anterin belanja dong ke pasar. Oke. Ayo dek, dianterin sama sang suami. Rupanya sang istri membeli gula, lalu sang suami tambah lagi satu lagi sayang. Membeli tepung 1 kotak, tambah lagi 1 sayang. Gula tambah lagi. Setiap sang istri beli, sang suami selalu bilang tambah lagi, tambah lagi. Untuk apa abang? Sudahlah sayang. Setelah selesai belanja dibayari sama suami, kemudian dibawa pulang. Sampai di rumah sang istri menata uang belanja barang belanjaan sesuai dengan rak yang ada. Ngedumel sang istri, abang belinya banyak banget nih, gimana naruhnya? Ya jangan ditaruh di situ, kan sudah siapkan kardus. Untuk apa? Kita bungkus. Kok? Iya sudah ada dibungkus sayang. Dimasukkan ke kardus, dibungkus rapi. Terus mau diapain abang? Mau diantar. Antar kemana? Ibu. Ibu siapa abang? Ibu abang kan wafat. Ibumu cantikku, Allah. Ibumu sayangku. Seorang istri mendengar, melihat perlakuan seorang suami seperti itu, yang ada adalah jatuh cinta yang kesekian kalinya. Indah. Itulah ada orang yang ngerti makna rayuan. Begitu sebaliknya seorang istri mungkin dikasih suami uangnya pas-pasan, gaji mah pas-pasan, akan tapi setiap akhir bulan ternyata belanja sesuatu yang lumayan berharga, tiba-tiba ngomong sama suaminya, abang antarkan ini abang. Diantar kemana adek? Ke ibu. Ibu siapa? Ibu kita, ibunya abang dong. Suami akan tambah jatuh cinta. Pasti perempuan cerdas. Makanya kalau ada perempuan melarang suaminya berbuat baik kepada orang tuanya, dungu dia. Saya nyatakan dungu hari ini. Memang kadang-kadang untuk mendidik akhlak harus begini tegas. Kenapa? Kami rindu Anda sampai di rumah tumbuh cinta baru lagi kepada pasangan Anda. Oh ada yang melarang, tuh ada. Gimana logikanya? Kan gini, kalau Anda kan mencintai ibu Anda, suami Anda mengajari Anda benci, hilang cinta kepada pasangan. Jadi kadang pernikahan itu menjadi sebab rumah tangga tidak indah, sebab berbakti pada orang tua hilang. Maka dari itu rumusnya dibalik langsung, jadikan pernikahan sebab kita semakin dekat kepada orang tua kita. Dan seterusnya masih banyak kalau kita hadirkan contoh-contoh. Intinya ayo koreksi diri sendiri. Gak usah ngoreksi orang lain. Aku, bagaimana aku dengan ibundaku, bagaimana dengan ayah. Termasuk ada anak mau sekolah. Hei anak-anak muda, ini anak-anak muda yang calon sukses, memaksakan kuliah tertentu, sampai orang tuanya Masya Allah tersiksa harus mengeluarkan uang yang berlebihan, sampai tidak mampu, tersiksa orang tuanya, dia durhaka halus. Anak, insya Allah setelah ini semuanya berdamai dengan ibundanya. Kami tidak terlalu insya Allah sampai di sini dengan contoh-contohnya. Kami rindu setelah malam ini kita berdamai dengan ibunda. Jangan malu, jangan gengsi untuk datang kepada ibunda minta maaf. Mungkin yang salah ibunda ayahanda kita, tidak ada alasan kita untuk jauh. Keberkahan orang tua luar biasa, dahsyat. Ayo kembali kepada orang tua, orang tua, orang tua. Orang tua itu ada hubungan anak dengan orang tua ada 4 model. Yang pertama orang tua baik, anak baik, aman. Yang kedua orang tua tidak baik, anak baik, sang anak aman. Karena anak yang baik biarpun orang tuanya tidak baik, tetap saja sang anak bisa berbakti.
Yang ketiga adalah orang tua tidak baik, anak tidak baik, neraka semuanya. Yang ketiga adalah ini, orang tua baik, anak tidak baik, masya Allah seremnya banget. Bapak ibunya baik, hati-hati, kadang-kadang anak semacam ini ngerti bapak ibunya baik menjadi seolah mentang-mentang seenaknya sendiri. Tahu bapak ibunya baik langsung seenaknya sendiri. Naudzubillah. Tapi itu nasib buruk. Ada nasibnya seorang anak, bapaknya baik tapi dia nggak bisa baik. Nasib kerjanya emosi tok sama orang tuanya, marah tok sama orang tuanya. Hati-hati. Jika itu adalah dirimu, hai anak, segera berbenah. Jangan lanjutkan tangga menuju neraka itu kau titih. Jika ada yang merasa selama ini dengan bapak ibunya kok emosian kepada ayahnya, emosi, hati-hati. Berarti memang tidak dipilih oleh Allah. Ada ini kisahnya seorang kafir. Saya lupa ceritanya apakah di Korea atau di Jepang atau di mana, kisah seorang perempuan yang dia mendorong kereta roda, tangannya itu mati separuh, tangannya tuh cacat. Dia adalah sukses di usia 23 atau 24 tahun, masih muda sekali. Lalu ditanya, ini siapa? Ini adalah ibundaku. Selalu saya bawa kemana? Ibundanya keras sekali. Masa kecilnya dia kalau memukul anaknya, wah pokoknya semaunya sendiri. Sampai tangannya cacat karena perbuatan ibundanya. Tapi dia tidak pernah ada dendam dengan ibunya. Sampai ibunya waktu stroke, biarpun dia adalah ke tempat manapun sang ibu tetap dibawa. Dia adalah termasuk anak muda sukses. Dikisahkan seperti itu. Lihat, gara-gara baik dengan ibunya, maka Allah akan beri kesuksesan. Cuman karena dia tidak beriman, hanya di dunia saja. Ternyata lihat, biarpun tidak beriman, tapi dipilih hatinya untuk baik sama ibunya. Dijahatin tapi tidak dendam. Ini nasib buruk. Bapak ibunya baik, kalau ngomong muka masam, ngomong kasar dan seterusnya, ini nasib buruk. Dia adalah calon-calon orang sengsara. Tengok dirimu sendiri, nggak usah tengok orang lain. Jika dirimu golongan orang-orang semacam ini, ayo tobat. Malam ini masih ada pintu untuk kembali kepada Allah, untuk berdamai dengan orang tua. Ini saja yang mau ditanyakan, persilahkan. Kita serius kalau belajar akhlak, serius ibunda, ayahanda. Silakan mau ditanyakan. Allah alam bisawab. Baik. Yang ingin menyampaikan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan, Ustaz, bagaimana cara membalas atau minta maaf kepada orang tua kami yang sudah tidak ada, sementara kami baru menyadari dosa besar pada hari ini. Subhanallah. Dan bagaimana Ustaz kita tidak teguran dengan mertua? Bagaimana dosanya? Masya Allah. Baik. Terima kasih. Yang pertama adalah, selalu pertanyaan ini muncul dan memang tepat. Artinya beliau sudah sampai derajat sudah sadar. Masa lalunya dengan orang tuanya menurut beliau sendiri adalah tidak baik. Tapi cukup dengan menyadari itu sudah istimewa. Yang repot adalah jahat sama orang tua nggak sadar-sadar. Naudzubillah. Bahkan kita ngomong panjang lebar yang bayang orang lain, dianya mah nggak sadar. Naudzubillah. Tapi dia langsung sadar. Belum sadar. Permasalahannya bapak ibu sudah meninggal dunia. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, kesempatan tobat masih ada. Dan matahari belum terbit dari barat. Ada kesempatan untuk tobat, wahai anak yang orang tuanya sudah tidak ada. Lakukan minimal 3 hal. Penyesalan yang sesungguhnya. Lakukan minimal 3 hal. 1. Jangan engkau berdoa kecuali ibunda atau ayahanda Anda bawa dalam panjatan doa Anda. Bawa ibu. Kadang kita baca doa sepanjang-panjangnya, ibu bapak kita tinggalkan. Padahal ibu bapak doa. Dan doa kepada ayah dan ibunda yang telah wafat paling utama adalah berikan kasih sayangmu dan ampuni dia. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamha. Pakai bahasa buton pun juga bisa. Gimana bahasa buton?
Ya Allah, berikan kasih sayang pada ibunda dan ayahanda. Ya Allah, dengan kekhusyuan, ya Allah, ibundaku, ya Allah, pengampun, beri ampuni dia, ya Allah. Berikan kasih sayang, pastikan Anda ingat. Mengingat itu istimewa. Bahkan bisa jadi Anda waktu baca istighfar menitikkan air mata karena Anda ingat ibunda kok. Yang kedua, jika Anda mendapatkan rezeki, pastikan Anda berani memotong rezeki Anda untuk ibunda Anda. Ibaratnya Anda yang telah menyesal dulu tidak baik sama ibu, sama ayah. Kemudian tiba-tiba ayah bangkit lalu minta uang, Anda kasih berapa dari gaji Anda yang 5 juta per bulan? Yang punya gaji 5 juta per bulan umpamanya. Lalu ibunya bangkit, tolong nak beri aku, dikasih berapa kira-kira? Kira-kira dikasih berapa? Mungkin orang berkata kasih semuanya, begitu? Iya, karena ibunya sudah wafat dan tahu tidak akan bangkit, makanya ngomongnya gampang. Kita nggak usahlah berlebih-lebihan, biasa saja. Ayo, berapa Anda kasih? Berapa yang Anda transfer seandainya ibu Anda masih hidup? Bagi Anda yang menyesal belum bisa berbakti waktu ibunya hidup, ada cara. Potong dari rezeki Anda transfer ke ibu Anda. Cuman ibu Anda tidak punya rekening seperti biasa. Rekeningnya adalah masjid yang di samping rumah Anda. Rekeningnya adalah fakir miskin yang ada di kiri kanan Anda. Rekeningnya adalah anak yatim yang ada di sana. Kirim ke sana, niatkan untuk ibunda. Sesuai dengan kadar penyesalan Anda, itulah besarnya yang Anda berikan. Kalau punya uang 5 miliar, ngasih 1 miliar, maka kecil. 5 miliar, keluarga 1 miliar. Bagi orang yang rindu keberkahan dalam hidup. Itu serius dari hati. Kalau dari hati mah enteng. Cuman kalau basa-basi, duitnya mah 5 miliar, keluarkan 100 juta saja. Alasannya Pak, nyesel saya, ibu saya Pak meninggal, saya belum bisa berbakti. Alah, karena ada cara berbakti. Sebenarnya untuk yang kedua ini ada 2 kebaikan yang pernah kita lakukan dari amal soleh. Cuman sengaja kita pinggirkan. Kenapa? Gara-gara ada amal soleh jadi pelit. Saya utamakan urusan. Misalnya Anda baca Al-Quran utuh, setelah itu Anda sampaikan, ya Allah, bacaan Al-Quran aku sampaikan pahalanya ke ibundaku. Tapi kalau orang ngerti ini jadi pelit. Pastikan dari rezeki Anda. Rizki Anda yang Anda dapat per bulan, potong untuk ibunda Anda. Dahsyat. Tidak akan semakin kecil harta Anda. Tidak. Anda potong untuk ibunda Anda, untuk ayah Anda, bukti penyesalan Anda yang dalam. Rekeningnya kemana itu masjid? Ini masjid juga perlu. Yatim piatu, fakir miskin, pondok pesantren. Yang ketiga adalah baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Jika dahulu orang tua Anda pernah membantu tetangga, masih sarung, sembako, lanjutkan biarpun kualitasnya tidak sebesar orang tua. Mungkin karena orang tua kaya lalu kita kurang kaya, tapi lanjutkan. Baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua. Disebutkan dalam hadis min abardil birri silatu di abih. Bakti yang sangat bakti adalah menyambung silaturahmi orang tua. Kemudian saya ingatkan lagi, ini yang terakhir lagi, ada orang yang sangat dibaiki oleh orang tua kita sendiri. Cuman kadang kita lupa. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang tua. Siapa dia? Dia adalah anak-anak dari orang tuamu. Siapa mereka? Saudara-saudari. Masya Allah. Maka baik-baiklah kepada saudara-saudarimu. Itu adalah cara berbaktimu kepada orang tua. Dari sisi ini pun muncul manusia-manusia durhaka. Belajar akhlak itu perlu serius dan kekhusyuan hati. Anda berkedip sesaat saja sudah hilang nih. Ilmu berbakti ini kalau kita kedip sesaat sudah keputus ini cerita. Makanya harus khusus ini. Kayak beliau itu ngadep saya terus, nggak noleh-noleh. Kalau sudah noleh sedikit hilang gitu nanti. Ilmu berbakti khusus, tinggalkan handphone, tinggalkan ini khusus. Karena kita ingin masukkan ke hati kita. Ingat, siapa yang perlu Anda baiki? Orang yang dibaiki orang tua, yaitu siapa? Saudara diantaranya, kakak adik. Makanya termasuk durhaka yang besar itu siapakah dia? Orang yang berebut waris. Ahli neraka berjalan di atas bumi.
Perebut waris biarpun tamanya umroh bolak-balik, haji bolak-balik, itulah ke neraka lewat Mekah. Orang yang mengambil harta saudaranya, dia telah melakukan dosa tiga dosa gede sekaligus. Dan itu pembahasan nanti insya Allah, bukan malam ini. Dosa apa itu? Orang merebut waris saudara, dosa yang pertama memutus tali persaudaraan, dosa gede. Yang kedua mengambil hak saudara, dosa gede. Yang ketiga nyakiti orang tua. Mengambil waris saudara termasuk durhaka kepada orang tua. Kenapa? Dia menyakiti orang yang disayangi oleh orang tua. Maka malam ini baik-baiklah dengan saudara-saudara Anda. Kalau dia kakak, anggap sebagai ibundamu. Kalau dia adik, seperti anakmu. Maka yang hari ini telah merebut waris, akhiri malam ini, besok berdamai. Sebab durhakamu akan terus mengalir. Durhaka, nggak ada kebaikan setelah itu. Dan insya Allah nanti malam, besok malam, nggak tahu ada di mana, kita akan bahas masalah ini nanti insya Allah. Tidak akan kami hadirkan saat ini. Jadi yang pertama apa? Berdoa. Jangan sampai Anda lupa berdoa. Kapan Anda berdoa pasti orang tua dibawa. Yang kedua, jika dapat rezeki langsung jangan lupa ibunda. Sebab hari ini ada orang ngasih duit 100.000 untuk ibundaku. Cepet, ibundaku, ayahandaku, ibundaku, ayahandaku. Allah. Apalagi 10 miliar. Ini tantangan, punya mobil 3 saja, minta ibunya dikasih nggak kira-kira? Ini tantangan. Jangan dianggap semakin kaya semakin mudah berbakti. Oh enggak, bisa semakin pelit. Kalau orang gajinya sebulan sehari cuman 40.000, menyumbang untuk ibunya 10.000 mah enteng. Yang punya 4 miliar nggak bisa 1 miliar. Hati-hati godaan orang kaya, lihat. Hei orang kaya, jadilah orang kaya ahli surga. Amin. Yang punya uang 10 miliar, ayo. Buya datang ke sini bangun pondok nanti. Ayo lihat untuk orang tua Anda. 2 miliar saja deh. Kalau berani, mana ibundamu? Karena kita kebutuhan untuk membuat satu program besar dengan Anda semuanya. Dengan Anda semua membuat produk pesantren yang hebat, sekolah untuk mencetak anak-anak generasi yang akan datang di kota ini. Yang punya rezeki banyak, ingat ibunda, berbaktilah pada ibunda. Potong dari rezeki Anda untuk ibu dan ayah. Ini hakikat. Katanya berbakti nyusul, tapi pelitnya setengah mati, kan bohong kan? Insya Allah, terima kasih pertanyaan. Memang pertanyaan yang selalu ada. Kemudian yang kedua adalah gimana kok saya musuhan sama mertua? Pandang mertua adalah ibu daripada istrimu. Yang rayu istri nggak begitu dong, kan begitu ya? Bahkan semakin tawadhu kepada mertua adalah menumbuhkan cinta dengan pasangan kita. Ada masalah kekesalan hati, orang tua adalah orang tua, tinggal kita ngalah saja. Kalau mertua marah-marah sama kita, biarpun dia marah-marah, tetap anaknya dikasihkan ke saya kok, ya dihibur diri Anda. Artinya harga mati, tidak ada alasan kita ribut sama orang tua, dan tidak ada alasan kita ribut sama mertua. Kalau harus ribut, mereka ngajak ribut, kita menghindar. Jangan dilawan. Menghindar dari jauh, kirim transfer duit sama sembako atau sama apa saja yang paling berharga, selesai, kirim. Gitu saja. Jadilah orang yang hidup enak, insya Allah. Terima kasih pertanyaannya, selesai. Hei anak-anak yang sukses hari ini, ibundamu yang telah wafat, kau kirim apa hari ini? Dan mohon maaf kalau kami menyeru tentang pondok pesantren, tidak harus dengan kami. Ada pondok para asatid yang ada di sini. Makmurkan pesantren-pesantren itu, bukan harus dengan kami, enggak. Bahkan kami akan bangun pondok di sini, rindu. Ayo, siapa punya tanah? Siapa bangun di atasnya? Ayo, tapi dengan catatan ya. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, jangan putus urusanmu dengan gurumu. Awas. Saya tidak terima orang yang putus dengan gurunya. Dia pengkhianat, gak usah bergabung. Anda harus makin kuat dengan guru Anda. Dengan kami babnya bonus. Kami datang untuk menjadikan Anda semakin erat dengan guru. Jangan terpesona, oh Buya Yahya datang lalu ditinggalkan gurunya. Ya, munafik dia. Justru dekatkan saya dengan guru Anda di sini. Saya kan pengen silaturahmi kepada masyayikh, kiai-kiai asatid yang ada di sini. Kami rindu dekat dengan mereka. Anda sudah dari Notar Sena, tetap di sana dengan kami. Tambahan bonus. Bonus bisa lebih banyak. Tapi tidak boleh Anda putus dengan guru Anda. Kurang lebih seperti itu. Ayo. Kita ingin bangun pondok pesantren di sini. Tapi tolong kiai-kiai madrasah di kampung-kampung besarkan itu. Itu menjadikan Anda kaya nanti di akhirat. Baik, satu lagi pertanyaan karena sudah malam.
kondisi Bapak Ibu jamaah karena kita waktu, jadi untuk sampai dari jamaah waktu ya Pak. Ya, silakan Ibu yang di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya Ustaz, apakah berdosa seorang istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Ya, terima kasih. Masya Allah. Gimana? Saya ngulang lagi tadi. Hah? Ibu di mana? Tadi ibu di sini? Baru datang. Baru datang. Saya punya dua pertanyaan Ustaz. Dah, sudah satu aja cukup. Cukup. Yang lain sudah. Cukup yang lain. Mana mic-nya? Mic-nya nggak bisa. Cukup satu. Ustaz, apakah kita boleh? Cukup satu. Yang lain. Ibu ada di sini. Tadi kan sudah sampaikan ibu. Selagi duitnya ibu boleh bagi-bagi ke masjid boleh. Selagi duitnya ibu. Cuman Buya tanya, memangnya kenapa kalau suami ibu tahu? Marah? Enggak kan? Tidak. Oh wah, kalau enggak ajak aja join. Abang mau tambah enggak? Gitu. Iya, betul. Baik. Yang lain bisa? Ini yang muda-muda ini. Anak-anak hebat nih. Ambil satu sana. Banin. Bapak-bapak. Ibunya sudah selesai. Ibunya sudah dua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Pertanyaan kami sehubungannya dengan penjelasan Buya tadi tentang bakti pada orang tua yang telah meninggal yang ingin menyayangi saudara-saudara anak dan ibu kita. Bagaimana dengan misalnya kita punya perasaan mohon maaf benci dengan saudara kita karena proses meninggal ibu kita, dia tidak ada, tidak hadir, bahkan tidak peduli saudara itu bagaimana, apakah saya masih wajib untuk menyayangi mereka? Ini berbakti pada mereka. Baik. Pertanyaannya adalah untuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia adalah baik-baik dengan anak-anak ibu kita. Bagaimana jika anak ibu kita atau saudara kita selama ini nggak peduli dengan bapak ibu kita? Nggak pernah peduli waktu sakit, nggak pernah peduli. Baik. Pertanyaannya sebenarnya sangat dalam. Jika Anda kesel, kenapa kok Anda kesel? Apakah Anda kesel marah karena Anda selama ini telah sibuk? Kemudian kakak saya tidak, berarti Anda tidak tulus dalam mengabdi pada orang tua. Kenapa kok Anda sampai kesel begitu? Misal, coba pertanyaan. Anggap saja saya telah bantu ibuku, keluar duit semuanya. Ini abang nggak pernah peduli, datang nggak ini. Lalu kenapa kok saya jadi marah? Apakah karena saya terlalu capek? Kalau Anda paham keikhlasan, akan bangga. Ya Allah, untung aku yang dapat bagian keluar duit. Untung aku yang memulai ibuku. Untung aku. Baru melihat kakaknya yang gak peduli, sedih, dia melakukan dosa besar. Anda harus menangis. Kasihan kakakku. Waktu ibu meninggal dunia, dia tidak pernah rindu untuk menyentuhnya. Didoakan, ya Allah, semoga kakakku kau beri kebaikan. Nasihati kakaknya, bukan dibenci. Kalau kita marah kepada kakak, khawatir waktu kita mengabdi kepada ibunda bukan tulus. Hanya kita protes, kenapa kakak enak-enak aja? Nanti bapak warisan, sudah begitu, biar waris minta-minta. Waktu mau ibu sakit, nggak peduli. Panjang biasanya ceritanya. Kita harus waspada tulus urusan hati ini. Jadi, biarpun kakak Anda dulu nggak peduli, tetap adalah saudara Anda. Maka Anda punya kewajiban menjadikan saudara Anda yang nggak peduli menjadi peduli setelah meninggal dunia. Itu tugas Anda. Biar ibunda Anda bangga. Dia akan senang dengan Anda. Biarpun saudara Anda nggak baik dengan ibunya, ternyata Anda mendekati dia, merayu dia. Tak taunya dia kaya raya, dia mendermakan hartanya sebanyak-banyaknya untuk ibunda. Anda sukses. Bukan Anda jauhi.
Apakah Anda rela dia terus terjerumus masuk neraka? Ya, dia manusia lama ini, dan bisa jadi dia tidak hadir waktu wafatnya orang tua karena satu hal yang kita mungkin tidak tahu, atau ada permasalahan dengan yang lainnya, atau masalah ekonomi kita tidak tahu. Yang jelas ini, kalau Anda menemukan saudara Anda durhaka kepada orang tua Anda, jangan menjadikan bakti Anda ternodai. Dengan cara apa? Anda jadi marah kepada dia. Kenapa? Dia tidak pernah berbakti pada orang tua, nggak marah. Ini giliran warisan. Anda mudah marah. Anda tertipu. Akan tapi jika saudara Anda tidak berbakti pada orang tua sampai orang tua meninggal, Anda harus sedih. Kasihan itu adik. Anda doakan, Anda membuat pendekatan adik, ibu sudah tidak ada. Waktu ibu ada, kau tidak sempat berbuat baik kepada dia. Sekarang masih ada kesempatan, adikku sayang, kirim surat. Ingat, durhaka pada orang tua sengsara adik. Ini nasihat dari kakak ya, mohon maaf ya. Adik, biarpun sudah meninggal masih ada kesempatan. Ayo doakan ibu. Kalau ada rezeki dermakan, nasihati terus. Bukan malah dijauhi. Bisa jadi itu umpan syaitan. Adik masuk neraka karena durhaka kepada orang tua. Kita masuk neraka karena membenci adik, nasib buruk. Akhirnya kata setan, semuanya jadi kawanku. Kalau adiknya masuk neraka karena durhaka sama orang tua, abangnya masuk neraka musuhan sama adiknya, ujung-ujungnya rebutan waris. Kata setan, asyik, kalian jadi kawanku semuanya. Begitu. Jadi biarpun adik saudara Anda tidak baik dengan saudara orang tua, Anda rayu dia. Anda rayu agar dia menjadi baik. Tetap dengan kelembutan Anda, dengan akhlak Anda. Sebab namanya merayu itu halus. Bukan marah-marah, kamu tidak pernah peduli sama bapak. Oh enggak begitu. Anda duduk manis minum teh bersama dengan dia. Dipeluk, dia adalah adikmu. Adik, ibu sudah tidak ada. Mungkin selama hidupnya ibu kita banyak kekurangan. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama adik, oh dahsyat. Kita sama-sama berbakti adik, dahsyat. Bukan kita musuhi, bukan. Kita tertipu kalau kita musuhi dia. Adikmu tetap adikmu sampai kapanpun, seperti ibumu tetap ibumu sampai kapanpun. Allah alam bisawab. Ada yang soleha-soleha, ada bapak satu lagi nanti masih banyak. Saya batasi jam 9. Boleh 95 menit, biar tidak kemalaman, biar bisa tahajudan. Sana tuh, apa itu? Bapak. Laki dulu. Nanti ibu dikasih laki. Yang laki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana hukum dan etika seorang anak yang mempunyai orang tua secara abusif atau kasar secara fisik maupun mental, atau melantarkan anak masih kecil. Bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua kita yang mempunyai perkataan kasar kepada kita maupun fisik atau mental, dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang kita sendiri tidak tahu mana orang tua kita karena kita dilantarkan dan kecil, Ustaz. Baik. Jadilah anak yang hebat. Dan jadilah kamu kawan yang hebat, jadilah kamu saudara yang hebat. Maksudnya begini. Jangan sampai dengan ketidakbaikan orang tuamu lalu engkau menjadi tidak baik. Orang tuanya tidak ditemukan, anggap saja orang tuanya ada hari ini. Mungkin ada yang punya orang tua kasar, suka mukul, mencaci maki dan seterusnya. Awas, hati-hati. Jangan sampai umpan setan menjadikan Anda durhaka. Dan memang kami ingatkan kepada orang tua, hendaknya Anda harus berlemah lembut dengan anak. Jangan sampai anak nanti menjadi musuhan dengan Anda. Dan Anda termasuk sebabnya. Kalau ada orang tua jahat sama anak, lalu anak durhaka, anak masuk neraka karena durhakanya. Tapi orang tua juga menjadi dosa karena menjadikan anak durhaka, sama-sama ahli neraka. Maka kalau memang seandainya seorang anak menemukan bapak ibunya nggak bener, jahat, golim ke dia, lantarkan, aniaya segala macam, jangan sampai umpan setan ini berhasil menarik Anda menjadi anak yang musuhan dengan orang tuanya. Sebab tadi kita kisahkan di negeri kafir, orang yang tidak beriman cuma dipilih oleh Allah, tangannya sampai mati, tidak berfungsi, dipukul oleh ibunya. Tapi nggak ada benci di dalam hatinya, ada.
Bahkan suatu ketika ada satu kisah anakku yang soleh. Seorang anak merawat ibunya dari kecil. Ibunya itu memang punya permasalahan di akalnya. Wah, mukul, mangkuk, asap. Lalu sang anak ini setelah gede ditanya, itu siapa? Ibu saya. Dia hilang akal mulai dari melahirkan saya sudah seperti itu. Jadi dengan saya kasar, saya dipukul dan sebagainya. Sampai hari ini pun juga demikian. Lalu ditanya, kamu berbuat baik sampai seperti itunya? Iya, karena itu adalah ibuku. Apakah dia tahu kalau kamu anaknya? Ibuku tidak pernah tahu kalau aku adalah anaknya. Karena ibuku sudah hilang akal dari kecil. Tapi aku tahu kalau dia adalah ibuku, maka aku berbuat baik kepada ibuku. Jadi kalau ada yang punya bapak ibu tidak baik, jangan karena ketidakbaikan bapak ibu lalu kita punya alasan untuk durhaka, nggak ada. Berusahalah untuk baik dengan bermacam-macam cara. Kalau nanti ketemu ibunya masih ada menghindar, mungkin ibunya kalau ketemu dia, ibu ketemu kita marah dan sebagainya, menghindar, jangan dilawan. Dari kejauhan saja. Mungkin uang saja yang datang, kira-kira membantu dan seterusnya. Tetap, dan banyak orang-orang semacam ini saya menemukan, bapak ibunya tidak baik, tetap saja dia baik, maka jadilah Anda seperti itu. Atau yang tadi katakan, bapak ibunya tidak tahu di mana rimbanya. Maka apalagi yang nggak tahu rimbanya, ya jangan prasangka buruk, bisa jadi ibunya itu memang orang nggak mampu, lalu kebingungan urusan anaknya sampai tiba-tiba hilang. Mestinya sedih, bukan tidak perlu dendam. Kadang-kadang hati busuk ini muncul. Suatu ketika ada di daerah Sumatera sana bertanya begini. Ibunya menyerahkan anaknya kepada satu orang. Rupanya sama orang yang ini tidak diberitahu tentang ibunya. Tahu ya? Ibunya memberikan anaknya kepada satu orang. Jadi dia dirawat oleh orang lain. Ibu angkatnya. Biarpun masalah adopsi itu nggak ada dalam Islam. Kalau merawat anaknya orang boleh. Kemudian rupanya sang anak ini waktu bertanya pada kami, lihatan Mas. Tapi oleh ibu asuh saya, ibu angkat saya, saya tidak dijauhkan dari ibu saya. Maksudnya dijauhkan gimana? Saya tidak diberitahu tentang ibu saya. Dia mulai marah. Terus sekarang saya tahu, saya pengen lari ke ibu, bagaimana? Wahai anak yang salehah, coba sedikit cerdas. Di saat ibu angkatmu tidak memberitahu, bukan karena dia ingin menjauhkanmu, mungkin belum waktunya. Satu. Yang kedua, gimana hebatnya ibu itu? Lihat, kamu tuh bukan anaknya, tapi dirawat seperti anaknya. Kenapa kau tidak paham? Kamu bukan anaknya dia, tapi kamu dirawat melebihi seperti anaknya. Ayo, dia langsung diam. Kadang-kadang emosi itu gak jelas. Itu kan bukan ibunya, tapi ngerawat dia dengan benar, kan dahsyat. Cuman dasar kadang-kadang pemikiran yang salah. Saya mau dijauhkan dengan ibu. Oh, bukan dijauhkan. Lalu mengatakan, ibunya, aku sama ibu dibuang. Oh, enggak dibuang. Bisa jadi sudah musyawarah yang baik. Cuman nasib buruk seorang anak itu biasanya dikuasai prasangka buruk kepada orang tuanya. Jadi, didoakan ibunda yang tidak ketemu. Didoakan dengan doa yang baik. Pokoknya kalau dapat rezeki, termasuk dimanapun ibuku yang melantarkanku, ya Allah ini rezeki, alirkan pahala ke beliau. Masya Allah, kalau masih hidup akan semakin baik. Kalau sudah meninggal dunia, mendapatkan pahala dari seorang anak. Ingat harga mati. Tidak ada alasan memusuhi orang tua. Tidak ada alasan memusuhi orang tua. Itu saja. Allah alam bisawab. Yang solehah, satu lagi. Yang jauh mendekat. Mic-nya nggak nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Buya, mungkin sebelum saya menyampaikan pertanyaan, izin memperkenalkan diri karena dari awal yang bertanya tadi tidak ada yang memperkenalkan diri. Karena kata pepatah tak kenal maka saya. Saya Ibu Erni Hamid, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bogor. Izin bertanya Buya, ini mungkin lebih kepada pengalaman hidup. 8 tahun yang lalu orang tua saya sakit
Kemudian saya saat itu ditugaskan untuk berangkat di Jakarta dalam tugas organisasi. Tiba saya di Jakarta jam 4 sore, tiba-tiba saya ditelepon bahwa orang tua saya terjatuh. Kami yang hidup masih 8 bersaudara saat itu. Berapa? 8 bersaudara. 8. Tapi saya sendiri di bawah keluarga saya semua di Maluku. Karena posisi saya baru tiba di Jakarta, maka saya kontaklah saudara-saudara saya untuk bisa menggantikan posisi saat itu. Namun karena saat itu barangkali banyak kesibukan sehingga tidak sempat. Kemudian jam 4 sore tiba, jam 12 malam saya terbang dari Jakarta kembali ke Bau-Bau. Kebetulan ada saksi hidup di sini, rombongan kami di Jakarta saat itu. Jadi yang namanya manusia, Bu ya, bukan kita tidak ikhlas dengan orang tua. Saat itu adalah kesal, bukan kesal sama orang tua, tapi lebih pada saudara yang mungkin posisinya saat itu lebih dekat jarak antara Bau-Bau daripada Jakarta dengan Bau-Bau. Jadi Bu ya, mohon izin, ini yang selalu mengganjal di hati saya. Apakah ini dosa bagi saya? Kalau memang ini dosa, kira-kira doa mustajab apa yang harus saya lafazkan agar saya terbebas daripada dosa-dosa tersebut? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda mirip dengan yang bertanya sebelumnya di sana. Kenapa Anda menjadi sedih? Mestinya Anda bangga karena Anda bisa merawat ibu. Itu selesai. Kesedihan Anda, pertanyaan besar, ada apa dengan itu semuanya? Karena dari kesedihan Anda itu menjadikan komunikasi Anda tidak manis dengan saudara. Sampai hari ini berarti Anda sudah berhasil dibawa oleh syaitan. Dia mungkin banyak permasalahan. Kenapa kita mestinya bangga? Ya Allah, alhamdulillah kok saya lagi, ya Allah. Akhirnya doain semoga kakak diampuni oleh Allah, adik diampuni tanpa harus berkeluh kesah. Kenapa berkeluh kesah? Senang Anda mendapatkan rezeki yang paling banyak. Kenapa harus dibawa sampai bertahun-tahun? Tidak bisa itu, bahaya sekali itu. Akhirnya apa? Pasti tidak mesra hubungan Anda. Akhirnya telepon menjadi gak enak. Dia punya banyak kesibukan. Belum lagi Jakarta ke Bau-Bau lebih mudah daripada ke tempat lain ke Bau-Bau. Kemudian juga beliau adalah mungkin ada yang ditinggalkan banyak hal. Perasaan apa kepada saudara? Itu tadi sama dengan pertanyaan sebelumnya. Akhirnya saya kesel dengan saudara saya, tidak peduli dengan ibu saya. Setan berhasil menjerumuskan Anda untuk bisa tidak baik sama Anda. Nah, karena bisa jadi hari ini mungkin saudara Anda memang betul cuek sama ibunda. Tapi bisa jadi setelah itu penyesalannya lebih dari Anda. Selamat kok dia. Jadi gak ada perlunya. Tugas Anda tetap menjalin silaturahmi. Tidak perlu, apalagi Anda di majelis taklim sudah lama, Masya Allah, Alhamdulillah berkah, Insya Allah. Tapi tolong hilangkan kekesalan Anda. Sebab yang dikhawatirkan, kita menangkap khawatir keselnya apa? Semuanya aku, lalu kamu di mana? Mestinya semuanya aku bangga dong. Anak pahalanya aku ambil semuanya, kan gitu. Rezekinya buat saya, mestinya kan begitu. Mestinya sama sekali tidak ada keluh kesah. Mungkin dengan saudara negur, adik kenapa seperti itu? Tinggal dia jawab alasannya. Kakak, betul saya mau berangkat. Cuman kadang kita suka emosi. Halah gitu aja kakak bisa. Kita yang menafikan alasan. Busuk kita kadang-kadang tanpa kita sadari. Maka kembali kepada Anda pertanyaan bagus, mirip dengan sebelumnya, dan banyak kasus semacam ini. Sehingga kita membantu orang tua, gini loh ya. Bukan saja urusan orang tua, kadang-kadang gini loh ya. Suami istri, di saat istri itu sendiri ngerawat anak itu biasa. Tapi di saat ada suaminya ongkang-ongkang, jadi marah dia. Kan gitu. Ini kenapa? Padahal waktu suami nggak ada, mah biasa saja. Ini hal-hal semacam ini ada. Memang suaminya kurang ajar banget masa istrinya itu. Cuman kenapa kok jadi marah? Jadi marahnya dari bisikan syaitan. Waktu nggak ada suami bisa ngerjakan. Kalau ada suami, mestinya tetap bisa mengerjakan. Kenapa? Mulai menuntut dia. Saya lagi. Khawatir itu tidak tulus. Tata hati Anda, insya Allah setelah itu Anda akan dapatkan pahala yang besar. Jauh-jauh dari Jakarta ke Bau-Bau, jangan sampai tidak ada artinya. Adapun adik-adik ditelepon kembali, aku minta maaf selama ini mungkin
aku kurang baik kepada kalian dan sebagainya. Karena itu akan panjang kisahnya. Seperti yang ditanyakan sebelumnya. Sampai ingin berbuat baik saja tadi berat. Kenapa? Karena waktu ibu saya meninggal nggak peduli dia. Gitu kan. Padahal 1000 alasan bisa saja dihadirkan. Tapi kadang kita lebih senang suudon dengan saudara. Saudaramu adalah saudaramu. Ingat, saudara Anda adalah anak daripada ibu bapak Anda. Anda harus semakin baik. Jangan sampai ketidakbaikan saudara Anda menjadi Anda tidak baik sama mereka. Ini saja. Cukup? Sudah malam. Terima kasih. Insya Allah doakan yang punya tanah nanti nemui. Bisa saja nanti yang tadi saya ketemu dengan Ibu Wali Kota harus nomor 1 dalam darusan dakwah nanti. Insya Allah kita akan buat pondok. Cuman pondok kami nggak ada urusannya. Biarpun saya nanti kalau seandainya dengan Pak Wali Kota atau Bu Wali Kota, pondok kita tidak ada dana pemerintah yang dikucurkan nanti. Semuanya dari kocek ini orang-orang hebat ini. Semuanya dari kocek hamba Allah. Jadi kalau ada pejabat dekat dengan kami, nggak usah bingung Anda mengucurkan dana negara, nggak usah. Anda memikirkan siapa orang yang saya bawa, gitu saja. Orang sebanyak-banyaknya. Anda kan punya koneksi di bawahnya. Makasih banyak. Dari pejabat pemerintah datang, dari para asatid juga datang. Ini asatid yang tawadhu. Sebetulnya beliau juga harus di sini. Cuman karena baik hatinya guru-guru yang ada di sini, asyik mendengar dengan khusyuk. Ya, semoga Allah memberikan pada kita kecintaan, saling mencintai karena Allah. Mari kita tutup dengan doa. Nanti malam di mana? Pengajian nanti malam di mana? Buton. Di mana? Polres Buton. Besok subuh. Besok subuh setelah tahajudan nanti habis sholat subuh ya. Di Polres Buton atau Polres Buton, pokoknya di sini lah. Ya. Terus besok malamnya ke Buton Tengah. Buton Tengah mah dekat. Ayo. Dekat atau jauh, Bu? Dekat. Kalau Ibu ngomong jauh tak bilang Cirebon saya. Insyaallah lah, lanjutan insyaallah ya. Kemudian besoknya lagi Surabaya. Selesai. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Masya Allah. Bu, pesantren kita banyak ada Jawa Timur di mana-mana. Kami rindu nanti di Buton, tidak tahu Buton mana. Insya Allah Allah akan kirim hamba terkasihnya, ahli surga yang bisa berjuang, yang tulus karena Allah untuk membangun bangsa ini, membuat pendidikan untuk umat Nabi Muhammad. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Kami sering berucap kasar ya Allah kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah kami lihat wajahnya saat ini ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang tubuh semakin lemah, tubuh mulai membungkuk, jalan tertatih-tatih, rambut memutih, kulit keriput, pandangan kabur. Kadang kami masih mengangkat suara di depan mereka, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami ya Allah. Dan mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami. Buka pintu bakti untuk kami ya Allah. Siapapun ya Allah yang telah ya Allah yang telah mendahului mereka, orang tua mereka, yang telah tidak ada orang tua mereka ya Allah, mudahkan kami berbakti setelah wafat ya Allah. Setelah wafat orang tua kami ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang kelak berbakti kepada kami. Dan kami berbakti pada orang tua kami, sehingga kami dan orang tua kami dan anak-anak kami kelak bisa di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Wahai dan yang maha kasih, Kau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah karena rebutan waris.
Yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Ya Allah, maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang berebut waris, kami mohon saat ini juga malam ini lembutkan hati mereka, sehingga yang ada adalah kelembutan, keindahan, kemesraan dengan saudara, bukan rebutan waris. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi. Ya Allah, judi hari ini begitu mudah orang terjerumus dalam judi langsung dan judi online. Ya Allah, kadang ada hamba-Mu tertibu melakukan judi di saat dia di atas sajadahnya di tengah malam setelah tahajud. Ya Allah,